kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena Dia mati untuk kita semuanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kasihnya kepada kita luar biasa, dan itu terbukti dengan Dia berkorban bagi kita di kayu salib. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan, cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Di hari Jumat Agung ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dalam peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di Jumat Agung ini, dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa penyaliban Yesus bukanlah sebuah peristiwa yang biasa, melainkan peristiwa yang sangat luar biasa, karena Yesus rela mati untuk menebus kita akibat dosa manusia. Sejatinya, seharusnya manusialah yang berdosa ini yang harus dihukum mati di kayu salib. Tapi Yesus mau dan rela menjadikan kita semua umat yang dikasihinya, sehingga rela menggantikan kita manusia di salib di Golgota. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 20 sampai dengan ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan.
Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang kematian Yesus, maka sebenarnya kita menemukan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Kita bisa juga nanti akan membandingkannya di dalam Injil Matius berkaitan dengan tema yang sama. Dalam Matius pasal 27 kita akan melihat nanti bersama-sama. Saya akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ketika kita mengenang, kita memperingati kematian Tuhan untuk menebus kita, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak menghindari kematian. Yesus tidak menghindari penderitaan. Bahkan dia tidak mengurangi beban penderitaan yang harus dia pikul. Kita bisa lihat hal ini dari Matius pasal yang ke-27 ayat 34, dengan Yesus menolak dikasih minuman. Matius pasal 27 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Injil Markus pasal 15 dikatakan bahwa Yesus diberikan anggur bercampur mur. Ini bukan berbeda, karena minuman ini adalah anggur bercampur ramuan tertentu yang mengandung baik empedu maupun mur. Tetapi pada saat Yesus mengecap minuman itu, dikatakan bahwa ia tidak mau meminumnya. Mengapa dia tidak mau meminumnya? Padahal sebentar lagi ia minta minum. Ketika kita membaca teksnya di dalam Yohanes 19 ayat 28, ketika dia berkata, aku haus, dan mau meminum minuman yang diberikan kepadanya. Yesus tidak mau minum anggur bercampur empedu karena dalam minuman itu adalah semacam mengandung ramuan yang bisa membius, yang bisa meringankan rasa sakit, yang bisa bahkan menghilangkan rasa sakit, diberikan kepada orang yang disalib karena mereka merasa belas kasihan. Mereka merasa kasihan karena menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketidakmauan Yesus menerima pengurangan rasa sakit, penderitaan merupakan sesuatu yang lebih aneh lagi daripada sekedar tidak menghindari kematian. Orang Kristen yang sejati seharusnya memang mempunyai keyakinan keselamatan, dan mereka mestinya tidak takut akan hal-hal yang dinamakan penderitaan maupun kematian. Tetapi siapa yang tidak takut pada penderitaan atau rasa sakit yang hebat? Siapa yang pada waktu mengalami rasa sakit yang hebat tidak menginginkan rasa sakit dihilangkan atau paling tidak dikurangi? Misalnya ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat operasi, dan memang saya mau dibius supaya memang tidak rasa sakit, sehingga ketika selesai operasi obat biusnya habis, rasa panas masih bisa saya rasakan untuk mengurangi penderitaan. Lalu mengapa Yesus tidak mau rasa sakitnya dikurangi? Karena ia sadar bahwa saat ia memikul hukuman, ia sadar saat itu ia sedang memikul hukuman semua umat manusia, termasuk hukuman dosa saya, dosa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya ketika kita melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Dan ia ingin memikul seluruh hukuman dosa-dosa manusia. Jika dikurangi, maka
tidak genap. Ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak ditanggung oleh Tuhan. Bayangkan kalau ada dosa yang tidak ditanggung oleh Tuhan, siapa yang mau menanggung dosa itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau menanggung sepenuhnya kesalahan-kesalahan kita, menanggung sepenuhnya dosa-dosa kita. Memang berat ketika dia berdoa di Getsemani. Dia berdoa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Cawan yang disebutkan bukan cawan minuman, tapi cawan murka Allah karena dosa. Cawan murka Allah karena pelanggaran-pelanggaran manusia terhadap Allah. Dan Yesus berkata, sekiranya mungkin lalukan daripadaku. Tetapi sekali lagi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Ungkapan-ungkapan kepasrahan dan ingin menanggung semuanya itu Tuhan buktikan dengan tidak mau diringankan rasa sakitnya dengan minum anggur bercampur dengan empedu ataupun mur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata Yesus mau minum minuman yang mengandung ramuan bius tadi, pasti seluruh umat manusia, mulai dari saya, mulai dari orang-orang sebelum saya, Adam, Hawa, sampai nanti nenek moyang, pasti akan masuk neraka. Karena apa? Satu dosa saja, satu maut, satu pelanggaran yang akan membawa dosa itu kepada maut, itu akan membawa kita kepada neraka. Oleh sebabnya Tuhan mau memikul kita. Tuhan menolak minuman itu karena apa? Karena Tuhan mau memikul seluruh pelanggaran manusia 100%. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua hal yang kita akan melihat bahwa memang semua sudah dibereskan di atas kayu salib. Kalau kita melihat pada akhirnya kata-kata Yesus, yang kata-kata yang terakhir dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai, menunjukkan bahwa penderitaan Yesus di kayu salib dan dalam memikul dosa manusia sudah selesai. Yang kedua, bila Yesus bisa bangkit dari kematian karena upah dosa adalah maut, kalau saja ada satu dosa yang belum beres, maka ia tidak akan bisa bangkit. Ia bisa bangkit pada hari ketiga, menunjukkan bahwa memang seluruh dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan-kesalahan, mari bertobat kepada Tuhan, bawa di kaki Yesus, maka Tuhan akan mengampuni. Dan Dia berkata, sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara, dan yang kedua kita akan bisa melihat minuman yang pertama Dia tolak, tapi kita akan melihat bagian yang kedua. Yesus minta minum. Setelah Yesus menolak minuman bius tadi, Ia lalu disalibkan. Dan pada waktu ada di kayu salib, Ia berkata, aku haus. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 tadi. Karena sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak, Ibu, dan saudara, Yesus memang waktu itu sangat haus. Kenapa? Karena memang Dia ditawan beberapa waktu sebelumnya, dan sebagai seorang tawanan pasti tidak diperlakukan dengan baik. Seorang tawanan yang karena dibenci oleh massa tidak mungkin diperlakukan dengan baik. Pasti diperlakukan tidak baik, bahkan diludahi, kemudian disindir, kemudian ditendang, dipukul. Tidak mungkin dikasih minum, apalagi dikasih makan. Pasti rasa haus. Kemudian Dia digiring ke sana kemari. Dia berjalan ke Pontius Pilatus, Dia berjalan ke Mahkamah Agung, Dia berjalan lagi ke Herodes, balik lagi ke Pontius Pilatus. Dalam perjalanan tentu melelahkan,
dan rasa haus akan terus dia alami. Belum lagi ketika dia dicambuk, dipukuli, dimahkotai dengan duri, ada darah yang keluar, ada air yang keluar, tentu akan mengurangi cairan dalam tubuhnya sehingga dia sangat haus. Kemudian ketika dia harus berjalan kurang lebih 1 kilo sambil memikul salib, dia mengeluarkan banyak keringat tentunya, dan cairan tubuhnya sangat berkurang. Sebabnya dia sangat haus. Belum lagi ketika dia disalib kurang lebih sekitar pukul 9. Kemudian baru pukul 12 langit menjadi gelap. Tapi jam 9 sampai jam 12 dia tergantung di kayu salib dalam kondisi panas terik matahari. Tentu banyak keluar keringat dan dia kepanasan di sana. Sehingga hal-hal di atas membuat Yesus sangat haus. Dan apa yang dikatakan, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh nas kitab suci dalam Mazmur pasal 22 ayat 16 yang berbunyi, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Orang yang sangat kehausan sampai digambarkan lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu merupakan kehausan yang luar biasa, di mana seluruh mulut betul-betul kering. Dan mengapa Yesus mengalami kehausan? Tidak cukupkah penderitaan cambuk salib yang dialami? Kita bisa tahu Tuhan akan menolong kita semuanya. Kalau Yesus mengalami kehausan, dia sudah tanggung segala dosa-dosa kita. Kenapa dia lakukan itu? Yang pertama supaya dia menggenapi firman Tuhan. Karena kematian Yesus untuk menggenapi firman Tuhan. Sehingga ketika disebutkan dalam Mazmur, dia haus, maka genaplah kitab suci. Dalam Mazmur pasal 69 ayat 22 bagian yang B, yang berbunyi, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ingatlah bahwa ini juga merupakan satu nubuatan yang berhubungan dengan Mesias. Jadi kematian Yesus untuk menggenapi seluruh firman Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus minum? Karena dengan mulut yang kering sulit untuk berkata-kata, mulut yang kering sulit untuk berbicara. Yesus minum supaya dia bisa meneriakkan kata-kata, sudah selesai, sudah genap. Itu diteriakkan di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian yang ketiga kenapa dia minta minum? Karena dia tahu. Ayat yang ke-28, sudah itu karena Yesus tahu. Yesus tahu waktunya sudah selesai. Dia minta minum. Dan perhatikan sekali lagi bahwa ketika dia minum, sebelumnya dia tidak pernah minta apapun. Dia tidak pernah minta apapun kepada orang-orang yang ada di sana. Sekalipun ketika mereka menghajar, ketika mereka mencambuk, ketika mereka Yesus harus dipaksa mereka pikul salib, Yesus tidak pernah minta apa-apa. Hanya pada akhirnya dia meminta, aku haus. Itu pun dalam rangka untuk menggenapi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika sudah selesai, maka dengan itu diperhitungkan bahwa kematiannya akan segera terjadi. Ayat yang ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa kejadian di Jumat Agung itu, ada beberapa hal yang harus kita petik, kita ambil sebagai pembelajaran, bahwa kita mesti percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena Yesus yang sudah memikul kesalahan umat manusia,
Yesus yang sudah memikul dosa-dosa kita. Sehingga dalam Roma, Paulus menuliskan, Roma pasal yang 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Makanya mari kita sungguh-sungguh, sekalipun KTP kita Kristen, mari kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan setengah-setengah, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita meneladani Yesus. Sekalipun dia dalam penderitaan yang sangat, dia tetap ingat firman Tuhan. Yang dipikirkan, yang diinginkan, yang diusahakan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika dalam penderitaan, mari tetap kita berpegang pada firman Tuhan. Sekalipun kita berada dalam masalah-masalah, sekarang sakit penyakit, ekonomi, sosial, mari tetap kita berpikir, tetap kita bertindak, tetap kita mengusahakan supaya di dalam segala keadaan nama Bapa di surga dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, apa yang kita petik dari hal kematian Tuhan, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan ketaatannya yang terbaik kepada Tuhan. Maka demikian juga di peringatan Jumat Agung ini, mari kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya uang yang lebih, punya kekayaan, sekarang ini saudara-saudara di sekitar kita banyak yang membutuhkan. Gunakan kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kesukaran. Kita juga bisa belajar dari sini, kita memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita, memberikan diri kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Biarlah kita percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Kematian Tuhan biarlah menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan, menjadikan kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga bisa belajar ketika kita mengalami penderitaan, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menggerutu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat, di dalam segala sesuatu, usahakan, pikirkan, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati Jumat Agung, sehingga kami diingatkan kembali untuk kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kami punya Allah yang membela kami, punya Allah yang mengampuni dosa kami, yang mau menggantikan hukuman atas hidup kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya sore hari ini menolong kami untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Allah kita supaya Tuhan tolong kita dan Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita semuanya.
Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, yang sudah ambil di gereja, dan sekarang kita akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu sudah pegang roti dan anggur, dan saya akan berdoa supaya roti dan anggur ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus, Bapa di surga, kami berdoa untuk perjamuan kudus sore hari ini. Berkatilah roti dan anggur yang sudah ada di tangan jemaat Tuhan, mereka yang ada di rumah masing-masing yang memegang perjamuan kudus. Berkatilah perjamuan kudus ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, sehingga roti dan anggur ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi karena berkat Tuhanlah mata kami memang tetap melihat roti dan anggur, tetapi iman kami berkata roti dan anggur yang sudah diberkati Tuhan bukan lagi roti dan anggur biasa, tapi itu adalah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk menghormati Tuhan, Bapak Ibu bisa pegang tubuh Tuhan dengan tangan kanan, dan mungkin bagi yang sakit tetap di tempat tidur, tapi bagi yang sehat di hadapan Tuhan bersama-sama kita akan mengangkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Wujud penghormatan dan penghargaan kita kepada Tuhan sebelum kita bersekutu bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu bersama-sama dengan keluarga untuk menghargai dan menghormati tubuh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersekutu bersama-sama dengan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan di tangan kanan, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersekutu bersama-sama dengan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan ketika kita mau menyembah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di surga, berkatilah sore hari ini anak-anakmu yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mereka akan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Ketika hari kebangkitan tiba, maka kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bapa di surga, kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, karena ada kuasa tubuh dan darah Yesus yang ada dalam hidup kami. Mereka dalam pergumulan persoalan, Tuhan Yesus, ya Tuhan menolong mereka semua hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mendapat pertolongan yang dari Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Hari-hari kebaktian masih tetap seperti
sekarang ini ibadah tetap di rumah masing-masing, ibadah bersama-sama. Saya akan menyampaikan melalui media sosial seperti ini. Kiranya Tuhan yang sangat baik memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kiranya Jumat Agung ini menjadi Jumat yang indah bagi kita, di mana keselamatan yang dari Tuhan turun atas kita semuanya. Sekali lagi kita akan tundukkan kepala. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati nikah rumah tangganya. Engkau memberkati usaha pekerjaannya. Engkau memberkati ibadahnya kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan persoalan ditolong oleh Tuhan, yang mengalami kebimbangan diyakinkan oleh Tuhan. Dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka hatinya akan didorong untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akhirnya kalau kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing, menyelesaikan ibadah saat sore hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami semua. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera sore hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua.